Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamina dari Prodi Agribisnis dengan NIM 091058092111, mata kuliah Inovasi Manajemen Produk, materi kelima, yaitu dengan materi pentingnya UMKM bagi perekonomian Indonesia. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana UMKM menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang dan menjadi sumber pendapatan utama bagi masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan pinggiran kota. Sektor UMKM juga berkontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto Indonesia. Adapun definisi dan karakteristik UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. UMKM memiliki ciri-ciri seperti modal terbatas, area pemasaran lokal, jumlah tenaga kerja yang terbatas, dan teknologi yang sederhana. Adapun tantangan yang dihadapi oleh UMKM. Yang pertama ada akses modal terbatas. UMKM sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan karena kurangnya agunan dan riwayat kredit yang memadai. Yang kedua ada daya saing rendah. Keterbatasan teknologi, keterampilan, dan manajemen membuat UMKM kesulitan bersaing dengan perusahaan besar yang lebih mapan. Yang ketiga ada pemasaran terbatas. Jangkauan pasar UMKM umumnya masih terbatas pada lingkup lokal sehingga sulit untuk memperluas basis pelanggan. Selanjutnya ada regulasi kompleks. UMKM seringkali kesulitan memenuhi berbagai persyaratan perizinan dan regulasi yang rumit, menghabiskan banyak waktu dan biaya. Adapun peran inovasi dalam meningkatkan daya saing UMKM, yang pertama itu ada meningkatkan keunggulan inovasi, memungkinkan UMKM untuk menciptakan produk yang lebih unik, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, sehingga dapat memenangkan persaingan pasar. Yang kedua itu mendorong efisiensi operasional. Penetapan teknologi inovatif dapat meningkatkan efisiensi proses produksi logistik dan manajemen sehingga mengurangi biaya dan meningkatkan probabilitas. Yang ketiga ada membuka peluang baru. Inovasi membantu UMKM untuk menemukan segmen pasar baru, mengembangkan produk dan layanan yang belum ada sebelumnya, serta memperluas jaringan pemasaran. Adapun contoh-contoh inovasi yang dilakukan UMKM seperti ada inovasi produk pangan. UMKM di bidang pangan sering melakukan inovasi dengan menciptakan produk makanan baru yang unik, sehat, dan sesuai dengan tren pasar, seperti kundapan berbahan alami atau makanan fungsional. Selanjutnya ada adopsi teknologi inovasi. Beberapa UMKM memanfaatkan teknologi digital seperti aplikasi e-commerce, pemasaran online, dan sistem pemasaran berbasis cloud untuk memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya ada produk kreatif dan unik. UMKM kreatif menciptakan produk-produk inovatif berbasis budaya lokal, daur ulang atau desain modern yang menarik minat konsumen untuk memiliki nilai jual yang tinggi. Selanjutnya ada inovasi model bisnis. Beberapa UMKM berhasil menerapkan model bisnis inovatif seperti bisnis waralaba, sistem bagi hasil, atau platform layanan daring untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan profitabilitas. Adapun faktor-faktor pendorong inovasi pada UMKM, yang pertama itu motivasi pemilik, di mana semangat dan kreativitas pemilik UMKM menjadi faktor kunci dalam pendorong inovasi. Mereka terdorong untuk menciptakan produk atau layanan baru yang unik. Yang kedua yaitu tuntutan pasar. Perubahan preferensi konsumen dan pesaing yang ketat memaksa UMKM untuk terus berinovasi agar tetap relevan dan diterima oleh pasar. Yang ketiga yaitu dukungan teknologi. Kemajuan teknologi digital seperti internet, aplikasi, dan perangkat cerdas memungkinkan UMKM untuk mengembangkan inovasi, produk, proses, dan model bisnis. Yang keempat ada bantuan pemerintah. Program pemerintah seperti pelatihan, pendanaan, dan pendampingan memperkuat kapasitas UMKM untuk berinovasi secara berkelanjutan. Adapun hambatan dalam pengembangan inovasi di UMKM. Yang pertama ada keterbatasan sumber daya.
UMKM sering kekurangan modal, tenaga ahli, dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan menerapkan inovasi secara efektif. Yang kedua yaitu akses informasi terbatas, di mana UMKM sering kesulitan memperoleh informasi terkini tentang tren pasar, teknologi, dan peluang inovasi yang tersedia. Yang ketiga ada mindset tradisional. Sebagai pemilik UMKM masih memiliki pola yang konservatif dan enggan mengambil risiko untuk mencoba hal-hal yang baru. Yang keempat ada budaya organisasi kaku. Struktur organisasi UMKM yang sederhana terkadang menghambat alur ide dan komunikasi yang diperlukan untuk mendorong inovasi. Adapun peran pemerintah dalam mendukung inovasi UMKM, yang pertama itu pemerintah Indonesia memainkan peran kunci dalam mendorong inovasi di kalangan UMKM melalui berbagai inisiatif dan dukungan. Hal ini mencakup proses pelatihan, penyediaan akses modal, pengembangan infrastruktur digital, serta pembentukan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan ide-ide kreatif. Selain itu, pemerintah juga aktif mempromosikan UMKM inovatif di pasar domestik maupun internasional, serta memberikan pengakuan dan penghargaan kepada wirausaha UMKM yang telah berhasil menerapkan inovasi transformasi. Adapun strategi UMKM dalam mengembangkan inovasi, identifikasi kebutuhan pasar, pelajari tren pasar dan preferensi konsumen untuk menciptakan produk atau layanan inovatif yang relevan. Yang kedua yaitu bangun kapabilitas inovasi. Tingkatkan keterampilan SDM, adopsi teknologi dan fasilitas budaya kreatif dalam organisasi. Selanjutnya ada kolaborasi dengan ekosistem, jalinan kemitraan dengan mitra bisnis, akademis, dan pemerintah untuk berbagai ide dan sumber daya. Selanjutnya ada ciptakan nilai unik, di mana kita fokus pada pengembangan produk atau layanan yang memberikan pengalaman yang berbeda dari pelanggan. Selanjutnya ada penerapan inovasi bertahap. Terapkan inovasi secara bertahap. Inovasi memegang peran virtual dalam memperkuat daya saing UMKM Indonesia. Berbagai contoh inovasi dari produk makanan kreatif hingga model bisnis disruptif telah menginspirasi UMKM untuk terus mengembangkan potensi mereka. Meskipun demikian, tantangan keterbatasan sumber daya dan mindset tradisional yang masih menjadi hambatan utama dalam mengembangkan inovasi di kalangan UMKM. Untuk mendorong inovasi UMKM secara berkelanjutan, diperlukan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menyediakan dukungan finansial, teknis, dan ekosistem yang kondusif. Itulah tadi materi pada pertemuan kelima inovasi manajemen produk. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.